Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Ahmad Surya Syahnur, NIM 414251100039 dari jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar program komputer 1 saya yang berjudul For Weather Order All. Langsung saja kita masuk ke materinya. Berikut merupakan tujuan simulasi. Yang pertama, integrasi sistem basis dasar data relasional, menghubungkan bahasa pemrograman Python dengan database MySQL via exam menggunakan driver MySQL connector. Tujuannya adalah mensimulasikan proses ETL, extract, transform, load, data dalam skala besar secara aman dan efisien. Yang kedua, penerapan rekayasa fitur mentransformasikan data numerik mentah parameter cuaca menjadi variabel kategori baru menggunakan fungsi lambda pada pandas. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengelompokan kondisi lingkungan seperti pengelompokan suhu menjadi kategori panas atau sejuk. Yang ketiga, komparasi library visualisasi data membandingkan fungsionalitas, efisiensi kode, dan estetika grafik antara library Matplotlib dan Seaborn. Yang keempat, analisis karakteristik klimatologi kampus menganalisis sebaran distribusi frekuensi data serta hubungan korelasi antar parameter fisik cuaca di 5 lokasi wilayah kampus. Berikut kode program. Ini library yang saya gunakan dan nampih Matplotlib, MySQL, Pandas. Perangkat lunak utama yang wajib diimpor ke dalam lingkungan kerja Jupyter Notebook untuk mendukung manipulasi data dan visualisasi statistik. Yang kedua, ini adalah hasil pemrograman pada sel kedua, yaitu metode yang saya gunakan untuk mencicil dari data 37 MB agar bisa masuk sini. Saya lakukan secara bertahap per 10.000 baris, memaksa RAM komputer untuk lokal untuk mengeksekusi penyimpanan secara bertahap menggunakan fungsi toSQL. Melalui skema perulangan looping ini, resiko terjadinya kegagalan memori atau terputusnya koneksi MySQL server dapat dihindari dengan optimal. Berikut sel ketiga. Setelah file data berhasil diimpor ke MySQL, kode pada gambar digunakan untuk membangun koneksi aktif menuju database local bernama tppk1 via Excel. Langkah ini mengeksekusi instruksi pembukaan jalur komunikasi data menggunakan pustaka resmi driver MySQL connector. Lanjut, ini merupakan sel keempat saya. Pada tahapan gambar ini dilakukan rekayasa logika fungsi buatan bernama fact all data untuk menarik seluruh data dari tabel database secara efisien. Di dalam fungsi tersebut, objek kursor digunakan untuk mengeksekusi perintah SQL query secara independen, kemudian mengambil hasil lewat perintah kursor. Sekarang, ini merupakan kode program yang saya buat untuk data Seaborn.
Gambar ini memperlihatkan tahapan manipulasi data untuk mengubah parameter numerik mentah menjadi fitur kategori baru sebelum dilakukan visualisasi lanjut dengan seaborn. Proses ini memanfaatkan fungsi apply dari library Pandas yang dipadukan dengan logika anonim lambda agar eksekusi data berjalan instan tanpa memakan memori besar. Lanjut, ini merupakan hasil simulasi saya, grafik 1, 2, 3, 4 pada data Seaborn, grafik 5. Hasil analisis pada grafik 3, 4, dan 5 secara konsisten menunjukkan bahwa mayoritas rekaman data di dalam database didominasi oleh kondisi cuaca normal atau tidak panas. Pada grafik 3, ketika kondisi kelembapan tidak tinggi, jumlah rekaman cuaca sejuk melonjak tinggi melebihi 200.000 data. Karakteristik dominasi data normal ini juga terlihat linear pada grafik 4 untuk indikator angin kencang dan grafik 5 untuk tingkat kecepatan angin harian yang mayoritas berkumpul di kategori low. Untuk grafik 6, sebagian besar volume data cuaca terkonsentrasi secara padat membentuk puncak kurva tajam pada area suhu rendah hingga normal yaitu di sekitar 0 derajat Celcius hingga 15 derajat Celcius. Sementara itu, sisa data statistik lainnya melandai ke sisi kanan membentuk ekor kurva yang memanjang dari kisaran 25 derajat Celcius hingga mencapai 40 derajat Celcius. Khusus untuk mempresentasikan kondisi cuaca terik. Berikut grafik 7, 8, dan 11. Untuk grafik 7, diagram kotak garis box plot mendeteksi perubahan perilaku kelembapan udara yang drastis dipicu oleh status suhu udara saat kondisi cuaca tidak panas. Rentang kelembapan relatif bergerak sangat lebar hingga menyentuh batas 85%. Namun, ketika status berubah menjadi panas, kotak nilai tengah kelembapan merosot tajam ke area kering di kisaran 30%. Lanjut, grafik 8 dan 11. Berdasarkan visualisasi data harian, parameter kecepatan angin harian cenderung stabil di tingkat rendah 0 hingga 15 meter per second. Melalui grafik nilai rata-rata grafik 11 ditemukan bahwa rata-rata kecepatan angin sedikit meningkat pada saat kondisi cuaca panas, yaitu berada di angka 10 meter per second dibandingkan saat kondisi tidak panas yang hanya berada di kisaran 58 milisecond. Berikut adalah grafik 9, 10, dan 12. Grafik 9, sebaran titik pada scatter plot membentuk pola garis lurus diagonal yang sempurna. Hubungan ini dipertegas oleh angka koefisien korelasi pada peta panas sebesar 0,98. Grafik 10, sebaran titik data membentuk pola melengkung ke bawah dengan nilai korelasi Pearson sebesar 0,35. Kesimpulan dari yang hasil program dan data yang saya kerjakan. Yang pertama, stabilitas manajemen data besar. Proses migrasi data cuaca mentah berukuran besar ke dalam basis data target MySQL sukses dilakukan tanpa kendala memori error. Dengan menerapkan teknik pembacaan bertahap,
Pada objek data frame pandas, metode pengujian status aktif melalui pustaka driver MySQL Connector terbukti krusial untuk memastikan kesiapan gerbang transaksi data sebelum manipulasi dilakukan. Yang kedua, efisiensi rekayasa fitur dan komparasi library. Transformasi variabel numerik menjadi fitur kategori biner menggunakan fungsi lambda berhasil menyederhanakan struktur dimensi data. Dalam proses visualisasi lanjut, library Seaborn terbukti jauh lebih efisien dan unggul dibandingkan Matplotlib karena mampu memetakan variabel kategori berlapis tersebut secara otomatis hanya dengan memanfaatkan parameter warna. Yang ketiga, karakteristik parameter fisik cuaca. Hasil visualisasi secara konsisten menangkap bahwa mayoritas rekaman di dalam database didominasi oleh kondisi lingkungan yang sejuk atau normal. Parameter suhu udara paling sering muncul pada rentan pada 0 derajat Celcius hingga 15 derajat Celcius. Dan kelembapan relatif bergerak di angka tinggi mencapai 85% saat cuaca tidak panas. Analisis yang keempat, analisis asosiasi linear antar variabel. Berdasarkan evaluasi koefisien korelasi Pearson, ditemukan adanya korelasi positif yang sangat kuat dan berbanding lurus nilai 0,98 antara variabel suhu udara asli dengan suhu terasa. Hubungan antara suhu dan kelembapan bersifat sensitif, di mana saat ambang batas suhu terik menembus di atas 25 derajat Celcius, kondisi tingkat kelembapan relatif di lapangan langsung merosot drastis ke area kering di kisaran 30%. Sekian hasil dari simulasi program data dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.